Ya, menurut saya kan kita harus kembali dulu ke dasar dari pola pikir melakukan reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Reform itu artinya adalah perbaikan, melakukan perbaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih baik dan lebih bermanfaat dalam rangka untuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang layak, termasuk pengupahan dan pekerjaannya. Nah, Omnibus Law itu di berbanyak negara itu sengaja dibikin dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi dari banyak undang-undang. Nah, kita lihat sendiri undang-undang ini adalah dari banyak undang-undang, tidak hanya klaster ketenagakerjaan. Dan klaster ketenagakerjaan ini adalah salah satu klaster yang dianggap bermasalah. Tapi selayaknya kalau dia bermasalah adalah dalam rangka untuk mereform, merubah dalam rangka untuk hal yang terbaik bagi buruh, dalam rangka untuk mencapai penghidupan dan pekerjaan yang layak. Kita sadar sendiri bahwa kondisinya sekarang capaian hidup layak itu bagi buruh lajang itu sekitar 3 jutaan rata-rata ya, berdasarkan penelitian dari berbagai lembaga. Kemudian kalau dia berkeluarga belum punya anak itu sekitar 4 jutaan, 5 jutaan kalau dia punya anak 1 sampai 2 orang, 5 juta sampai 6 juta. Tapi kondisi pasar kerjanya sekarang yang terjadi adalah buruh rata-rata di Indonesia itu masih punya penghasilan 3 juta, bahkan banyak yang lebih di bawah. Nah, seharusnya negara sebagai sebuah pengambil kebijakan harus melindunginya. Bagaimana supaya perlindungan itu terjadi. Tapi kondisi di Omnibus Law adalah sebaliknya. Bagaimana supaya undang-undang itu dapat melindungi, bukan melindungi, dapat melindungi ketidaksejahteraan itu gitu. Jadi melegalisasi ketidaksejahteraan yang ada sekarang gitu. Karena kenyataannya kan memang nggak sejahtera. Banyak orang hidup di walaupun bekerja tapi tidak sejahtera. Seharusnya bekerja, harusnya sejahtera. Nah, kita lihat sendiri kondisi kita kan masih sekitar 60% itu informal ekonomi, 40%-nya formal. Dan kemudian sebagian besar pekerja formal itu ada di industri, pertambangan, kimia, energi, kemudian elektronik, permesinan dan lain-lain, manufaktur, kemudian garment. Nah, dan itu banyak dari global. Nah, investasi global ini ya, mereka minta jangan terlalu banyak intervensi pemerintah di dalam hubungan industri gitu. Tapi kan seharusnya kita tidak boleh dong membiarkan warga negara kita hidup dalam kondisi tidak sejahtera. Dan itulah gunanya pemerintah ikut campur. Di Undang-Undang 13 itu ada perlindungan upah standar untuk mencapai hidup layak. Ada perlindungan pekerjaan tetap supaya tidak terlalu banyak pekerjaan yang outsourcing dan kontrak. Ada perlindungan hubungan kerja supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja yang semena-mena. Dan ini adalah 3 hal yang diatur dalam peraturan presiden turunannya, yang justru menurut saya diliberalkan gitu, diserahkan ke pasar. Nah, upah tidak lagi perlu mekanisme tawar menawar dalam rangka untuk kehidupan layak, cukup diberi ke BPS misalnya. Penghitungannya ya, statistik. Nah, kemudian upah per jam misalnya dihitungkan, sebenarnya kan tadinya udah ada 1/73 itu hitungannya kan, dalam rangka untuk lembur. Nah, sekarang dirubah
hitung-hitungan sendiri dengan mekanisme sendiri yang padahal itu sudah dihitung berdasarkan pengupahan standar. Kemudian ada masalah-masalah berkenaan dengan PHK, misalnya tidak perlu lagi yang PHK, ada beberapa jenis PHK yang tidak perlu lagi dirundingkan misalnya. Nah, di sini akan terjadi banyak hal di keanggotaan di tingkat grassroots ya. Akan terjadi ekspansi masif dari pekerjaan kontrak, outsourcing dan lain-lain. Kemudian pesangon juga dikurangi ya dengan alasan bahwa akan ada jaminan kehilangan pekerjaan yang seharusnya pemerintah membuat struktur baru gitu. Asuransi jaminan kehilangan pekerjaan tidak mengurangi kompensasi, di mana kompensasi itu sebenarnya penting bagi buruh gitu. Nah, seolah-olah pemerintah menyerahkan ke pasar gitu. Udahlah, upah udah ditentuin aja, yang paling rendah ditentuin oleh statistik, sisanya negosiasi. Nah, kemudian upah minimum nih. Padahal upah minimum itu kan sebenarnya tanggung jawab negara, ya kan? Nggak bisa diserahin ke pasar, kan? Udah negosiasi aja gitu, upah minimum. Nah, nanti range paling rendahnya diserahkan ke statistik. Nah, polanya seharusnya kan statistik ini polanya kan hanya kebutuhan fisik gitu. Dia bisa angkanya sangat minim. Padahal kan undang-undang kita itu menyarankan itu kembali ke Orde Baru itu. KFM, kebutuhan fisik minimum. Artinya nih pelan-pelan kita digiring ke Orde Baru. Gitu. Di mana Orde Baru menyerahkan ke pasar, tapi bukan pasar sebetulnya. Karena pasar itu kan mekanisme negosiasi. Sama seperti Orde Baru polanya. Yang dilakukan itu adalah mekanisme pengusaha dibantu oleh pemerintah KKN. Gitu. Jadi pengusaha yang tentukan semua gitu. Seolah-olah gitu nih. Ya kan? Karena apa? Upah ya udah pengusaha aja, karena kalau dia mekanisme pasar seharusnya di undang-undang itu ada pola di mana perjanjian kerja bersama tingkat nasional. Ini kan di tingkat perusahaan aja nih. Lemah sekali. Pada serikat buruh kan nasional nih. Ada serikat buruh tingkat regional, gabungan, ada federasi, ada konfederasi. Nah, sekarang kenapa federasi? Dia sektoral kan gitu. Tapi perjanjian kerja bersamanya hanya di tingkat perusahaan. Kalau mau diserahkan ke pasar, seharusnya ada tingkat negosiasi upah atau syarat-syarat kerja di tingkat nasional. Itu baru, karena dialog kan. Kalau pasar itu kan mekanisme dialog yang diserahkan. Kalau enggak, mekanisme apa yang ada? Yang ada itu nanti jadi mekanisme konflik. Iya, karena apa? Karena tidak ada mekanisme dialog sosialnya gitu. Undang-undang ini menyerahkan seperti kasus ini karena ada ini aja COVID transisi kan. Tapi kalau tidak ada COVID ini pasti demo besar-besaran orang. Konflik semakin tinggi. Karena apa? Karena mekanisme kita nggak cocok gitu. Kalau Eropa, iya diserahkan ke pasar mekanismenya, tapi ada mekanisme perjanjian kerja bersama mereka di tingkat nasional. Upah ditentukan oleh negosiasi bipartit antara asosiasi pengusaha dan asosiasi serikat buruh bersatu untuk menegosiasikan nih berapa upah. Ya kan? Jadi demo di tingkat nasional gitu. Upah minimumnya berapa? Enak kok. Tapi pemerintah mau nggak kalau itu fight? Itu kenapa negara kita dulu Undang-Undang 13 itu mekanisme diserahkan ke negara. Ya kan? Penghitungannya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian KHL, komponen KHL. Itu diserahkan ke negara. Udah, nanti kita tentukan. Ada mekanisme tripartit mengusulkan gitu. Sekarang enggak. Oke, gua kasih lo, pengusaha nentuin. Jadi gitu kan. Karena apa? Ada nggak hak intervensi dari serikat? Nggak ada. Karena apa? Mekanisme PKB nggak ada di nasional.
gitu. Seharusnya kalau dia mau niru Eropa, ya kan, mekanismenya harus ada perjanjian kerja bersama tingkat nasional. Sektoralnya juga ada perjanjian kerja bersama auto untuk buru-buru otomotif, perjanjian kerja bersama nasional untuk industri kimia, untuk kimia gitu. Nanti mereka di situ negosiasi upah, syarat kerja, kemudian mengenai K3, lain-lain, semua ada. Yang dasar-dasar semua ada. Nah, di sini enggak, dia persis mengembalikan kondisi ini ke Orde Baru. Upah ditentukan komponennya kebutuhan fisik minimum. Wah, ini sebenarnya kalau enggak COVID, ini ekspresi kerjanya dulu nih, ya kan? Tahun 90 itu karena KFM tuh di demo di Medan besar-besaran. Karena kemudian Soeharto naikin tuh 100% upah. Nah, ini akan terjadi lagi gitu. Ini mengulang sejarah. Nah, karena apa? Tidak ada mekanisme sosial dialognya. Nah, undang-undang Omnibus Law ini patut ditolak. Karena apa? Karena ini adalah undang-undang 100% kembali ke masa Orde Baru. Gitu. Nggak tahu saya otaknya siapa, tapi ini adalah merupakan suatu suatu setback. Karena saya melihat ternyata PP-nya itu adalah KFM, kebutuhan komponen fisik minimum, tidak kebutuhan hidup layak, karena itu bertentangan dengan mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi nanti hakimnya independen memutus itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 karena tidak layak gitu. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi polanya saya mau masuk ke dalam pola pikirnya gitu. Kita ini mau membangun sebuah dialog sosial yang baik atau free fight capitalism gitu. Jadi capital ya kan bertindak sewenang-wenang sesuka hati. Gitu. Jadi membiarkan capital bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati. Atau kita mengedepankan dialog sosial dengan negara sebagai wasit. Gitu. Jadi kita harus pilih gitu sistemnya. Karena Omnibus Law ini sistem penawaran sistem harus dilihat di situ di sistemnya. Jadi sistemnya tadi saya bilang tidak ada di dalam sistem itu yang memungkinkan untuk dialog sosial. Dia menyerahkan ke pasar, tapi pasar yang tanpa dialog. Gitu. Jadi menurut saya ini satu keniscayaan. Kita berharap supaya harus ada. Gitu. Jadi serikat buruh berposisi di dua kesempatan. Satu, karena ini undang-undang kan udah ada, Kepresnya udah ada. Kalau sudah ada, harus kita minta ada reformasi undang-undang perburuhan yang baru. Ya kan? Reformasinya apa? Untuk adanya hadirnya sebuah undang-undang ketenaga kerjaan yang memungkinkan ada dialog. Karena apa? Negara kita kan ikut ya kan menentukan SDG, Sustainable Development Goals. Di mana SDG 8 menyebutkan adanya satu decent work dan economic growth, pertumbuhan ekonomi dengan pekerjaan layak. Dan pekerjaan layak itu konsepnya di Undang-Undang Dasar kita, pendiri-pendiri bangsa ini dia sejak awal itu, dan kita nggak kurangin itu tentang mau hidup layak itu. Dan konsep kita itu dibawa ke global dan diterima gitu. Adanya decent work itu apa? Perlindungan jaminan sosial, perlindungan ketenagakerjaan, kebebasan berserikat, ya kan? Kemudian jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, kebebasan berserikat, dan adanya sosial dialog. Nah, kalau tidak ada sosial dialog di dalam undang-undang yang baru ini, negara kita sendiri itu berarti nggak konsisten dengan apa yang dia inginkan. Kalau tidak ada upah layak komponennya di situ, berarti negara kita sendiri tidak konsisten dengan apa yang dia komitmenkan untuk dibawa ke global gitu. Jadi perlu satu komitmen berbangsa gitu. Dan kemudian konsep ini benar-benar aneh
dan sebuah keniscayaan di sebuah negara yang demokrasi, berkeadilan sosial gitu. Jadi perlu satu kesamaan pola pikir semua orang, ya. Kalau ini sudah jadi, ya prosesnya harus kita duduk bersama bagaimana nih supaya digodok ulang lagi dalam bentuk reformasi undang-undang perburuan yang baru, ya, merubah semua desain undang-undang, tidak sedikit dicomot kemudian ditukang-tukangin untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi secara keseluruhan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Karena undang-undang ketenagakerjaan ini nggak cuma untuk COVID, konsumsi COVID, ini untuk masa depan yang panjang. Tidak ada di negara di dunia ini, apalagi di Eropa yang katanya meminta perubahan undang-undang kita tuh, yang tidak mengedepankan dialog sosial gitu, yang tidak mengedepankan kehidupan yang komponen hidup layak. Dan mereka itu OECD guideline mengedepankan SDG 8 itu sebagai sebuah ketetapan untuk berinvestasi. Apa mau tuh nanti mereka menunda investasi ke sini karena dianggap undang-undang kita itu tidak ramah terhadap dialog gitu, tidak ramah terhadap SDG 8 gitu. Jadi itu komitmen yang sudah diambil oleh kita untuk berbangsa dan berglobal. Menurut saya itu ada satu komitmen bersama yang harus dijalani bersama. Kalaupun undang-undang itu peraturan udah jadi, tadi saya bilang bahwa serikat buruh harus bersama-sama semua untuk membuat satu konsep reform yang secara menyeluruh undang-undang ketenagakerjaan. Memang ada banyak undang-undang ketenagakerjaan kita yang sudah kedaluarsa, ya, poin-poinnya perlu kita rubah, tapi tidak dalam rangka untuk yang lebih buruk. Karena reformasi sesungguhnya adalah bagaimana membuat lebih baik. Kalau dibilang, wah kenyataannya kan buruh di Indonesia terimanya nggak sekitar 3 jutaan itu, gitu kan? Jauh di bawah. Terus bagaimana ini? Kondisinya kan memang realitasnya banyak yang di bawah. Lah, apakah kita membuat undang-undang untuk melegitimasi kondisi yang lebih buruk? Kan enggak. Kita membuat undang-undang supaya ada visi untuk mencapai satu kehidupan bernegara yang lebih baik gitu. Visinya kok justru turun gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, kok visinya setback ke KFM gitu, komponen fisik minimum gitu. Nah, jadi itu mungkin kondisi yang perlu kita sikapi bersama. Kasih. Ya. Dalam hal ini apakah Bapak setuju kemudian PSBSI atau federasi yang bergabung di dalamnya kemudian menggugat aturan turunan tersebut setelah tercapai putusan di Omnibus Law? Ya, kan nggak tahu ya, tapi menurut saya kalau ada gugatan terhadap undang-undangnya sekarang di Mahkamah Konstitusi, kan kita lagi gugat nih, apakah Mahkamah Agung boleh menerima gugatan baru terhadap peraturan turunannya? Nah, ini kan harus dipertimbangkan karena kayaknya pernah ditolak karena undang-undang sedang diuji gitu, undang-undang yang di atasnya. Atau kalau undang-undang peraturan yang sejenis sedang diuji, ya, JR di Mahkamah Konstitusi, maka dia akan ditolak di Mahkamah Agung. Coba ini dipikirkan juga. Kita sih pengennya ini harus segera gitu kan. Tapi kan ada hal yang harus kita kejar nih. Harus terus kampanye, harus terus mensosialisasikan ke anggota bahwa undang-undang Omnibus Law yang sekarang, Omnibus Law Cipta Kerja ini harus kita kejar bagaimana supaya hakim Mahkamah Konstitusi itu bertindak seadil-adilnya dengan berbagai cara, membuat surat petisi amicus, misalnya amicus curiae, ya kan, kemudian melakukan tindakan-tindakan simpati ke masyarakat untuk kampanye, ya, kemudian berdialog sosial bahkan dengan kelompok-kelompok pengusaha yang mereka investor global yang sebenarnya
pengen mereka hadir di sini dengan kondisi sosial dialog yang bagus. Nggak semua pengusaha juga jelek, ya. Kemudian kita bisa berdialog, mungkin mereka salah atau silap membuat satu konsep yang justru sangat buruk misalnya, ya. Pemerintah juga nggak semua buruk, bahkan pemerintah terbuka untuk dialog, ya kan, untuk kita dialogkan lagi bagaimana melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap perundang-undangan yang ketenaga kerjaan yang ada saat ini misalnya, kan? Berdialog, ya kan. Oh ya udahlah, ini mana tahu kemudian ya klaster ketenaga kerjaan memang dianggap nggak layak, ya kan, perlu ada perubahan yang secara mendasar dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Kan kita harus terus melakukan dialog dengan berbagai pihak, kolaborasi, kerjasama, dan supaya ada capaian kita yang kita mintakan, mohonkan dengan baik, dengan niat baik, dan dengan cara-cara yang baik. Ya, mungkin itu. Ya.